Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, ada 4 informasi yang akan kami sampaikan pada hari ini terkait hoax selama 1 pekan. Kita lihat informasi pertama, ini ada dari DKI Jakarta. Di sini kita bisa melihat bahwa informasi ada yang menyebutkan di media sosial, tepatnya ini diunggah di Facebook, yang mengatakan bahwa karena dianggap tidak waras oleh warga DKI Jakarta, Anies batalkan pasang masker di Patung Jenderal Sudirman. Informasi ini kemudian diberikan narasi bahwa Anies batalkan pemasangan masker di Patung Jenderal Sudirman karena dianggap tidak waras oleh warga ibu kota. Dan sebenarnya jika kita lihat bahwa unggahan ini dilakukan oleh salah satu pengguna media sosial yang telah dilakukan di Facebook pada sekitar tanggal 19 Agustus 2020 lalu. Dikatakan bahwa informasi ini diyakini benar bahwa karena tidak masuk akal untuk memasangkan masker kepada patung untuk sebagai langkah atau bentuk upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan edukasi kepada warganya. Tapi kita lihat cek faktanya berikut ini, ternyata berdasarkan dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa informasi tersebut adalah salah. Sebenarnya jika kita merunut sejak awal, tanggal 19 Agustus 2020 pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang sudah merencanakan untuk memasang masker di Patung Jenderal Sudirman, namun memang rencana tersebut dikatakan bahwa ditunda. Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan. Sudah ada rencananya, namun demikian rencana pemasangan masker di patung ikonik itu masih kami tunda. Juga diperkuat dari pernyataan dari Kepala Seksi Publikasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan usai menyelenggarakan rapat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ralat untuk kegiatan pemasangan simbolis masker oleh Pak Gubernur menunggu info lebih lanjut dari Diskominfotik. Alasannya sebenarnya ada beberapa, tapi yang digarisbawahi oleh pihak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa saat pemasangan nantinya takut mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut karena rencananya awalnya ini adalah pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan dilakukan pemasangan masker secara simbolis oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Anies Baswedan. Ini merupakan salah satu bentuk langkah edukasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jika dikatakan bahwa informasi bahwa pembatalan pemasangan masker di Patung Jenderal Sudirman adalah karena Anies Baswedan ini dianggap tidak waras, adalah salah. Ini sudah dikonfirmasi oleh pihak dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita ke informasi berikutnya. Ini ternyata masih dari informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Kali ini ada sebuah unggahan di media sosial, tepatnya di media sosial Instagram, yang mengatakan bahwa virus corona sengaja disebar oleh dokter, tenaga medis, dan apoteker. Ini merupakan tuduhan yang cukup serius karena di sini juga dijelaskan atau ada narasi dari pengunggah, mereka adalah lingkaran setan yang menyebabkan virus corona tidak kunjung hilang dari Indonesia. Ibarat petani, mereka menebarkan benih virus corona di tahun 2020 dan menuai hasilnya dengan menjual vaksin di tahun 2021. Itulah rencana busuk Ikatan Dokter dan Ikatan Apoteker Indonesia. Tuduhan ini cukup serius, namun kita harus cek kebenarannya. Kita lihat di cek fakta berikut ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika ternyata sudah mengeluarkan rilis yang mengatakan bahwa informasi ini adalah salah. Bisa dilihat tidak ada satupun rujukan yang menyebutkan dokter di Indonesia maupun apoteker dan juga tenaga medis melakukan penyebaran COVID-19. Bahkan menurut data dikatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia justru mencatat ada 74 dokter yang positif COVID-19 saat menangani pasien dan juga berstatus sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Ini merupakan data pada bulan April hingga awal Agustus. Dan jika dilihat sebenarnya penyebaran COVID-19 di Indonesia ini cukup serius karena ada beberapa faktor dikatakan. Ahli menyebutkan bahwa Indonesia ini rawan terhadap penyebaran COVID-19 karena jumlah penduduk yang besar, maka berpengaruh juga pada besarnya transmisi virus. Kemudian ada populasi yang berpergian atau meninggalkan rumah, juga berpengaruh pada tingkat penyebarannya. Dan jika melihat dari data WHO, sebenarnya penyebaran COVID-19 itu karena adanya aktivitas dan juga
pertemuan antara orang dengan orang, dan jika ada bersin saat berbicara, ini ada partikel-partikel yang kemudian bisa menyebabkan penularan COVID-19. Untuk itu perlu menggunakan masker dan juga alat pelindung diri lainnya saat beraktivitas di luar rumah, dan bukan karena penyebaran COVID-19 ini dilakukan oleh tenaga medis di Indonesia. Informasi tersebut ternyata adalah informasi hoax. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Ini adalah informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Di sini disebutkan bahwa makan telur rebus tengah malam dapat mencegah penyakit COVID-19. Benarkah hal tersebut? Ternyata ini merupakan informasi yang sudah ada sejak bulan Maret 2020 lalu. Namun kebenarannya memang masih sulit didapatkan karena memang masih banyak yang mengunggah kemudian hingga awal Agustus dan pada pertengahan Agustus kemarin. Kita lihat sebenarnya apa sih fakta dari makan telur rebus di tengah malam. Apakah memang benar ini berpengaruh dapat mencegah COVID-19? Cek faktanya berikut ini. Kita lihat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah mengumpulkan data bahwa penularan COVID-19 dan juga pencegahannya tidak bisa digunakan hanya dengan memakan telur saja. Dikatakan makan telur rebus di malam hari memang berkhasiat. Bisa kenyang sepanjang malam, bantu tidur lebih nyenyak, mengontrol gula darah, mempercepat metabolisme tubuh. Tapi belum ada yang mempelajari atau melakukan riset bahwa telur rebus ini dapat menangkal COVID-19. Hal tersebut sudah dikatakan oleh juru bicara gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara, yang dikatakan bahwa telur rebus memiliki kandungan gizi yang dipercaya bisa meningkatkan stamina. Pasalnya telur rebus memiliki kandungan protein yang tinggi. Belum ada penelitian terkait konsumsi telur rebus dapat menangkal COVID-19. Maka informasi terkait dengan telur rebus yang dimakan pada malam hari atau tengah malam ini bisa menangkal COVID-19 adalah informasi hoax. Kita ke informasi terakhir. Ini ternyata informasi datang dari Sumba Timur. Dikatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 atau tepatnya pada hari ini akan terjadi gempa dan tsunami. Ini diunggah oleh salah satu pengguna dari media sosial Facebook. Gempa besar dan tsunami di Sumba Timur pada 28 Agustus 2020. Maksud kami diperkirakan dari BMKG Sumba Timur pada hari Jumat tanggal 28 Agustus ada gempa yang sangat besar dan itu diperkirakan adalah tsunami. Ini merupakan unggahan yang dilakukan sejak awal pekan lalu dan sempat meresahkan pengguna media sosial. Tapi apakah benar informasi ini? Ternyata Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah mengumpulkan informasi cek faktanya. Kita lihat ternyata gempa bumi di sana bahkan juga tsunami ini sama sekali merupakan informasi yang salah atau adalah informasi hoax. Kita lihat ada surat yang sudah dikeluarkan oleh Stasiun Geofisika Sumba Timur. Dikatakan oleh kepalanya Arif Tiastama, gempa bumi dapat terjadi setiap saat. Namun hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi dan menentukan waktu terjadinya gempa. Jadi terkait dengan informasi ini merupakan ada informasi hoax yang perlu cari tahu lagi sebelum Anda mempercayainya. Dan ini merupakan informasi atau 4 informasi yang sudah kami kumpulkan selama 1 pekan. Semoga bermanfaat untuk Anda.